Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman sekalian. Opening jumpa lagi dengan saya Yodio Rival tentunya. Dan mohon maaf sebelumnya kita tetap berada di jalan. Jadi hari ini kita berada di home store saya. Alhamdulillah ketika buka usaha thrifting kemarin dari nol, dan hari ini sudah seperti ini. Saya hari ini akan menceritakan bagaimana proses untuk bisa ke sini dengan beberapa gambar-gambar yang saya ambil dari prosesi saya dalam hal membuat usaha ini. Oke teman-teman, sebenarnya usaha thrifting ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yakni diawali dengan riset saya tentang usaha thrifting ini, baju second branded ini. Dan kemudian ketika meneliti atau meriset tentang hal ini, saya tertarik kenapa tidak ya saya yang suka baju ini kemudian tidak membuka home store sendiri. Awal-awalnya selalu belajar bagaimana mendapatkan barangnya, kemudian di mana saya bisa membeli barangnya dan kemudian menjual kembali dengan aplikasi apa. Ternyata yang saya gunakan selama ini adalah aplikasi Instagram. Nah, dari situ kemudian pelan-pelan usaha itu berkembang. Usaha ini berkembang yang saya rintis dari bulan Oktober itu saya masih menggunakan akun saya yang satunya, yakni Muda Berserikat. Tapi akhir-akhir ini atau beberapa lama lalu, sekitar bulan Desember itu tanggal 2020 kemarin, akun itu di-banned. Berhubung saya terlalu banyak meng-unfollow orang, jadi di-banned sama pihak IG. Ada dua akun yang di-banned. Pertama Muda Berserikat Thrift, kemudian Muda Berserikat Second. Keduanya sudah di-banned. Dan sekarang ini menggunakan akun Senjata Ambing Thrift. Jadi Senjata Ambing Thrift ini dimulai sebenarnya asal-asalan, yakni membuat akun yang diharapkan menjual barang-barang cewek atau perempuan, thrift tapi untuk perempuan. Tapi kemari-kemari karena akun saya itu yang di-banned, maka saya menggunakan akun ini. Di sini juga menjual pakaian laki-laki ataupun perempuan, dua-duanya dijual di sini. Dan 2020 dimulai akun ini pelan-pelan. Pertama sih masih bajunya masih dilipat-lipat, jadi dilipat-lipat di dekat, itu saya ingat sekali, dilipat-lipat di dekat jendela. Jadi saya hanya menggunakan IG, menjual di IG. Nah, pelan-pelan followersnya naik. Kemudian ada modal sedikit, dari hasil keuntungan itu beli hanger tiap yang gawang. Pelan-pelan lagi, satu hanger, dua hanger, kemudian tambah gantungan. Dari situ kepikiran kenapa tidak untuk membuat home store sendiri yang cukup lumayan lah, biar pelanggan lebih bisa memilih dengan luas bajunya. Karena kalau waktu itu di ruang tamu saya gunakan untuk tempat penjualan baju. Jadi orang datang dari luar rumah tidak kelihatan bahwa di dalam ada home store. Ketika mereka sudah connect di IG atau sudah saling DM di IG untuk janjian ketemuan, maka ketika mereka datang, saya langsung membawa mereka ke dalam rumah untuk melihat barang. Nah, beberapa teman ada yang tahu tempat itu, tapi tidak semuanya. Nah, dari situ kepikiran untuk buat home store. Awalnya home store itu mau dipakai di mana? Mau dibuat di Kota Palu. Namun saya berhitung tentang ongkos tempat di sana, untuk sewa tempat pasti lumayan lah. Kemudian mencari tempat strategis di Kota Palu juga agak sulit, tapi tergantung kantong. Kalau memang kantong memungkinkan, saya berhitung di situ. Yang kedua, saya berhitung tentang followers. Kalau followers saya mungkin sudah belasan ribu, baru saya berani untuk buat tempat di Palu. Ini kan followersnya baru 1000-an lebih lah. Nah, dari situ kebetulan di samping rumah ada bekas kios atau bekas toko kecil dari nenek. Nah, nenek sudah tidak jualan lagi. Kemudian dari situlah saya minta untuk menggunakan tempat itu, dan tentunya gratis. Nah, dari situ mulai saya desain sendiri. Pertama-tama
membersihkannya karena sudah lama tidak digunakan, tentu berdebu. Jadi pertama-tama membersihkannya, kemudian mencari desain yang pas untuknya, untuk orang berminat melihatnya. Jadi dengan segala keterbatasan akhirnya tempat itu saya buka. Tentu tidak seperti langsung ramai, orang kira ini apa, apalagi sampai saat ini saya belum menggunakan papan nama. Jadi orang ini apa, usaha apa, ketika orang singgah dan bertanya ini usaha apa, yang kita ini adalah usaha barang thrift. Mereka tidak terlalu tahu karena di Palu barang thrift itu bukan barang thrift dianggap, tapi barang cakar namanya. Jadi cakar itu adalah barang bekas, pakaian bekas dari luar negeri. Nah, mereka belum paham bahwa pakaian bekas ini atau barang-barang thrift ini itu adalah nama-nama brand besar yang ada di dalamnya. Kalau kita beruntung mendapatkan nama-nama brand besar yang ketika kita konversi barang barunya baru itu sekitar jutaan, tapi karena dia second kita mulai kita jual di bawah standar harga itu, dan dimulailah toko kecil itu kemudian ditempeli koran supaya lebih suasana autentik. Tapi juga sebenarnya berhubung karena dindingnya adalah papan, jadi tidak elok kalau kemudian dilihat gini papan itu. Maka dimulailah mentempel koran. Orang tua, nenek, dan ayah sendiri apa kan mereka belum paham persoalan thrifting ini. Tapi ya, namanya kita juga punya niat yang keras untuk ingin membuat toko kecil buat kita, dan alhamdulillah berjalan kemudian pelan. Dulu awal tidak tiket, sekarang sudah tiket. Dulu pertama papan biasa, sekarang sudah punya koran. Kemudian dulu hanya saat 3 hanya, sekarang sudah ada berapa gantungan. Dan dalam produksi selanjutnya bisa jadi kedepannya mungkin akan menjual barang-barang lain. Rencana saya ada beberapa barang yang akan dijual, mungkin bukan barang second tapi barang baru. Jadi seperti itulah prosesnya. Jadi ternyata yang paling penting dari usaha ini adalah kita menikmati proses yang terjadi. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini, dari awal usaha ini sampai dengan sekarang, saya tidak melakukan pinjam dengan teman, uang ini. Alhamdulillah, jadi pengelolaan keuangannya pun bagus, stabil, karena kita tidak punya pinjaman yang harus diburu untuk bayar per bulan. Ada beberapa barang yang ada di sini yang menjadi barang teman yang dititipi kemudian di taruh tempat ini, dan alhamdulillah banyak juga yang sehingga teman-teman banyak yang kemudian tetap menitipkan barangnya. Dan saya melihat tren thrifting sekarang semakin berkembang. Jadi mungkin teman-teman bisa aja gunakan video ini sebagai bahan referensi untuk teman-teman yang baru memulai. Banyak yang bertanya ke saya, apa yang harus dilakukan pertama kali? Yang pertama kali yang harus dilakukan untuk teman-teman yang baru memulai adalah membuat akun. Itu penting, membuat akun IG-nya. Atau kalau teman-teman sudah punya akun sendiri, itu ganti nama saja, ganti dengan nama usaha thrifting teman. Dan modalnya juga tidak terlalu besar. Modal awal saya ini adalah 150.000 dari hasil uang, kalau saya nggak salah, uang seminar. Kan ikuti seminar, kemudian dapat uang 150.000 dari situ. Maka mulai jadi beli 1-2 barang, ada barang yang laku, ada yang barang tinggal, dan terus diputar. Kadang untuk tidak terlalu buru-buru, menggunakan keuntungan itu untuk kebutuhan pribadi seperti rekreasi, beli pakaian ini dan itu, tapi lebih kepada manajemen bagaimana uang ini diputar lagi dan lagi, sehingga barang semakin banyak dan kita juga semakin optimis dalam hal membangun usaha. Oke teman-teman, mungkin teman-teman yang sudah menonton video ini dari sebelum-sebelumnya paham bagaimana proses saya sampai ke sini. Tapi saya belum puas sih. Insya Allah kedepannya juga kita akan membuka toko di Kota Palu, dan di toko ini sendiri kita akan menambah barang-barang. Doakan bisnis ini sukses dan semoga juga teman-teman yang baru memulai usaha ini bisa sukses. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Rival, terus membantu kebaikan. Assalamualaikum.